Ya, terima kasih teman-teman. Saya lanjutkan materi selanjutnya terkait inspeksi sumber bahaya di lingkungan kerja sebelum memulai penebangan. Nah, baik teman-teman ya, sebelumnya sudah saya jelaskan terkait investigasi sumber bahaya ya. Nah, biasanya di perusahaan ya, di perusahaan kehutanan, saya nggak tahu itu apakah di perusahaan teman-teman mungkin magang atau di mana pernah di perusahaan itu melakukan hal ini. Biasanya sebelum melakukan penebangan, ada tim K3 khusus ke lapangan untuk memeriksa atau menduga potensi-potensi sumber bahaya yang ada. Jadi mereka menduga dulu, kira-kira mereka menduga dan melis mana saja yang termasuk dalam kategori yang berbahaya. Sehingga mereka bisa melakukan strategi-strategi untuk meminimalkan bahaya-bahaya tersebut. Nah, kalau di kegiatan penebangan ya, teman-teman kan nanti sebagai supervisor nanti K3-nya difokuskan pada kegiatan penebangan ya. Jadi teman-teman harus mampu melakukan investigasi pada kegiatan di lapangan. Apa saja yang diinvestigasi atau diinspeksi di kegiatan penebangan, mari kita lihat. Nah, setidaknya terdapat 5 jenis yang perlu dilakukan saat akan melakukan penebangan. Yang pertama adalah inspeksi kelengkapan APD, alat bantu kerja personal, dan kondisi chainsaw. Ini sama seperti yang saya jelaskan di persiapan penebangan. Jadi teman-teman harus memeriksa apakah pekerja teman-teman itu menggunakan APD, membawa alat perlengkapan personalnya, atau memeriksa kelayakan dari mesin chainsaw tersebut. Kemudian inspeksi sumber bahaya yang berasal dari ranting, dahan kering, atau dahan patah yang berpotensi jatuh menimpa operator saat penebangan dilakukan. Sama seperti yang tadi ya, jadi teman-teman harus menghilangkan material-material pengganggu yang diduga menghalangi proses penebangan gitu. Kemudian inspeksi arah rebah. Nah, biasanya arah rebah ini dibantu oleh supervisor. Jadi dia harus mampu mengarahkan operator chainsaw ke arah mana pohon akan direbahkan. Nah, teman-teman harus tahu ya, harus mampu kira-kira kemana. Seperti yang saya sampaikan tadi, dia berada pada titik beratnya kemana. Kalau misalkan dia tajuknya condong ke kanan, maka itu berpotensi dia arah rebahnya lebih baik ke kanan. Kalau ke kiri, dia ke kiri. Tapi kalau misalkan dia titik tengahnya seimbang. Nah, ini baru teman-teman pertimbangkan mulai dari arah rebahnya itu topografinya seperti apa, apakah dia curam atau landai, kemudian arah angin ke arah mana. Pokoknya teman-teman di lapangan bisa memastikan ini kira-kira kemana arah jatuhnya gitu. Kemudian inspeksi jalur keselamatan. Nah, sebelum tadi ya, teman-teman sebagai pengawas di lapangan harus mampu mengarahkan operator chainsaw, menentukan kemana jalur evakuasi harus dibuat. Kemudian menginspeksi keberadaan pekerja lain di sekitar areal tebang. Teman-teman sebagai supervisor nanti tolong jangan biarkan orang-orang yang tidak berkepentingan masuk pada areal kerja penebangan. Ya, ini jangan sampai terjadi. Karena ya bisa saja pohon nanti yang awalnya rebahnya ke utara bisa berbalik arah ke selatan gitu. Jadi teman-teman harus memperhatikan ini. Nah, ini 5 poin yang harus 5 poin penting yang harus teman-teman inspeksi di lapangan. Kemudian ada prinsip inspeksi. Yang pertama adalah melihat, artinya kita memeriksa sekeliling di areal penebangan itu. Kemudian menunjuk dengan jari, kita tunjuk mana kira-kira yang berpotensi menjadi bahaya. Kemudian mengatakan dengan jelas suara yang dapat dengar sendiri. Artinya teman-teman harus melihat kemudian menunjuk dan menyatakan. Dan ini harus dilakukan secara bersamaan. Kemudian misalkan kita lihat, oh itu misalkan saya kasih contoh ya, saya melihat misalkan ada sumber bahaya. Saya tunjuk pakai tangan, saya lihat, kemudian saya tunjuk dengan tangan saya, kemudian saya katakan, itu ranting pohon yang berbahaya. Tolong segera evakuasi atau dihilangkan seperti itu. Atau misalkan pada saat kegiatan penerbangan ya, kita melihat ada beberapa material-material pengganggu ya yang berada di sekitar pohon. Nah, kita sampaikan itu sambil kita tunjuk ya, sambil kita tunjuk itu material pengganggu, tolong dihilangkan seperti itu.
Jangan misalkan kita melihat sumber bahaya, tapi kita tidak menyampaikan, tapi kita diam saja. Itu sangat dilarang dalam ilmu K3 ya. Kalau misalkan kita melihat bahaya itu harus segera diinformasikan. Nah, mungkin itu untuk materi inspeksi sumber bahaya ya. Mungkin kalau ada pertanyaan kita lanjutkan di grup. Terima kasih banyak.